Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat yang lagi nonton video ini. Kali ini kita akan membahas di pertemuan kelima, yaitu bab baru, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di pertemuan 5 kali ini kita nggak langsung ke sistem persamaan linear 3 variabel dulu, tapi pengantar dulu SPL-DEVI atau sistem persamaan linear 2 variabel. Kenapa? Karena di SPL-DEVI ini akan digunakan di SPL-TEVI atau sistem persamaan linear 3 variabel. Mungkin SPL-DEVI ini sudah diajarkan di SMP kelas 8 lah ya. Jadi ini sekilas untuk mengulik kembali, untuk mengingatkan kembali gitu ya, untuk bekal di bab 3 ini. Oke, langsung saja kita kenalan dulu sama yang namanya persamaan linear 2 variabel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan persamaan linear 2 variabel itu sendiri? Jadi persamaan linear 2 variabel itu suatu persamaan yang memiliki 2 variabel. Jadi dia di sini ada 2 variabel ya, yang satu variabel X, yang satu variabel Y. Jadi persamaan itu adalah suatu susunan yang terdiri atas 2 variabel. Kayak gini. Oke, ya ini A dan B ini disebut koefisien dengan syaratnya adalah AB ini nggak boleh sama dengan 0 gitu ya. Ya boleh di sininya negatif, boleh positif, tapi dia nggak boleh sama dengan 0. Sekali lagi ya, kalau misalkan salah satunya sama dengan 0 ya jadinya satu variabel, bukan 2 variabel lagi gitu ya, yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Oke, sudah pasti X dan Y ini adalah variabel ya, atau ya variabel gitu ya. C ini sudah pasti konstanta ya. Jadi bisa aja nih bentuknya, itu AX plus BY min C sama dengan 0. Jadi bisa aja bentuknya seperti ini gitu, atau bisa juga bentuknya seperti ini, BY sama dengan AX plus C misalkan. Nah, ini sama aja bentuknya, disebut dengan persamaan linear 2 variabel gitu ya. Oke. Terus ini tuh untuk apa sih sebetulnya? Nah, persamaan linear 2 variabel ini untuk kita tuh disuruh mencari himpunan penyelesaian tapi 2 variabel. Nah, jadi kalau kemarin kan kita cuma nyari himpunan penyelesaian 1 variabel aja. Kalau ini sekarang kita itu disuruh untuk mencari himpunan penyelesaian dari 2 variabel yang ada di persamaan tersebut gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi kita udah bahas sedikit tentang persamaan linear 2 variabel. Terus apa sih yang dimaksud dengan sistem persamaan linear 2 variabel atau SPL-DEVI yang sering kita kenal di waktu SMP gitu ya? Ini tuh maksudnya apa sih gitu? Jadi sistem itu susunan yang terdiri 2 atau lebih persamaan 2 variabel ya. Jadi sistem itu, yang namanya sistem pasti adalah susunan. Nah, susunan apa? Susunan yang terdiri dari 2 atau lebih persamaan linear 2 variabel. Berarti kalau misalkan dia cuma terdiri dari 1, apakah disebut dengan sistem? Tidak. Kenapa? Karena kalau cuma 1 persamaan disebutnya persamaan linear 2 variabel. Tapi kalau dia punya lebih dari 1, ya dia membentuk suatu susunan alias disebut dengan sistem. Nah, bentuk umum yang sering kita lihat di SPL-DEVI ya seperti ini. Nah, sistem, yang namanya sistem pasti susunan. Nah, susunan ini biasanya diciri khas atau identik dengan tanda buka kurung kurawal seperti ini gitu ya, dengan tanda seperti ini gitu. Nah, ini tuh bisa
hanya 2, bisa juga lebih di sini, bisa A 3X plus B kayak gini. Kenapa bisa lebih 3? Pokoknya minimal dalam SPLDV itu harus ada 2 persamaan gitu, maksudnya itu. Nah, terus apa aja sih gitu ya? Nah, setiap A ini A1, A2 ya, A1, A2, B1, B2, C1, C2, ini tuh semuanya harus bilangan real. Ya, jadi koefisien dari setiap variabel dan konstantanya itu harus bilangan real. Ya, bilangan real itu contohnya seperti apa sih? Seperti bilangan negatif, 0, terus juga bilangan positif. Nah, itu yang disebut dengan bilangan real. Nah, di SPLDV kita kenal yang namanya SPLDV sejenis atau homogen dan SPLDV beragam atau tak homogen. Nah, SPLDV dikatakan homogen kalau misalkan nilai konstantanya ini sama dengan 0. Contohnya begini. 2x plus 3 sama dengan 0 misalkan. 3y. Terus ini 3x min 5y sama dengan 0. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini disebut dengan SPLDV homogen. Jadi konstantanya bernilai sama, yaitu 0 gitu ya. Itu yang dimaksud dengan homogen. Tapi kalau tak homogen, nah konstantanya itu nggak boleh sama dengan 0. Contohnya seperti apa? Begini. 2x plus y sama dengan 7. Lalu satunya 3x plus 4y sama dengan 8. Nah, ini yang dimaksud tak homogen. Kenapa dimaksud tak homogen? Karena di sini 7 itu bukan 0 gitu ya, dan 8 juga bukan 0 gitu. Itu yang dimaksud dengan tak homogen gitu ya. Jadi SPLDV itu sering yang ditanyakan bukan hanya soal persamaan saja, tapi apakah yang dimaksud dengan homogen atau sejenis misalkan. Terus apakah SPLDV tak homogen kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi yang sering ditanyakan biasanya seperti ini. Biasanya ada persamaan bentuknya seperti ini, apakah ini SPLDV homogen misalkan kayak gitu ya. Oke, ini bentuk umumnya, jadi harus diingat-ingat. Jadi kalau misalkan ada soal ya, ada soal misal begini. Tentukan himpunan penyelesaian 2x min 2y sama dengan 1 dan 2x plus 4y sama dengan 3. Nah, ini jangan kaget ya kalau ada soal yang ditulisnya cuma gini doang. Kenapa? Pasti ini adalah menentukan himpunan penyelesaian SPLDV gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita lanjut ke metode penyelesaian SPLDV. Jadi SPLDV ini ada cara-cara atau metode yang harus kita gunakan ya untuk penyelesaian SPLDV. Jadi yang pertama itu ada yang namanya metode grafik. Jadi metode grafik ini kita fokuskan himpunan penyelesaiannya itu dengan menentukan titik potong. Nah, jadi metode grafik ini himpunan penyelesaiannya kita lihat dengan cara melihat atau menentukan titik potongnya. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan ya.
Itu yang pertama untuk metode grafik. Yang kedua metode substitusi. Metode substitusi ini himpunan penyelesaiannya kita cari dengan cara mensubstitusikan suatu nilai, ya, atau mensubstitusikan suatu persamaan yang sudah sederhana, ya, semisal X sama dengan 2Y, misal ya, substitusikan, misalkan substitusi ke persamaan 1 misalkan. Nah, persamaan satunya adalah 2x min 2y sama dengan 6 misalkan. Jadi substitusi itu maksudnya mengganti atau mensubstitusikan suatu nilai atau persamaan yang sudah sederhana ke dalam persamaan lainnya. Kan ini adalah suatu nilai nih, atau persamaan yang sudah paling sederhana, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, kita substitusikan ke sini, jadi nanti 2 kali 2y ya, min 2y sama dengan 6 ya, kayak gitu ya. Dan seterusnya itu yang dimaksud dengan metode substitusi ya, udah kenalan lah ya di SMP. Nah, sekarang metode eliminasi. Jadi metode eliminasi itu menentukan himpunan penyelesaiannya dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan suatu variabel gitu. Suatu variabel. Nah, jadi metode eliminasi itu adalah untuk menentukan himpunan atau nilai suatu variabelnya, kita harus mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel gitu ya. Kayak misalkan eliminasi X misalkan, atau eliminasi Y. Jadi menghilangkan variabel X dulu untuk mencari nilai Y kayak gitu. Atau menghilangkan variabel X menghilangkan variabel Y untuk menghilangkan variabel X kayak gitu. Itu metode eliminasi. Nah, kalau metode gabungan itu metode yang menggabungkan antara metode eliminasi dan substitusi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke metode grafik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metode grafik itu sendiri? Jadi, metode grafik itu kita cuma mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti titik potong ini yang akan menjadi himpunan penyelesaian dari persamaan atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, metode grafik ini sudah pasti namanya grafik, jadi kita harus ngegambar grafik kayak gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x plus 2 plus y sama dengan 7 dan 2x min 5y sama dengan 33. Akan dibahas di video setelah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas di penyelesaian metode pertama, yaitu metode grafik. Nah, soalnya tadi sudah disebutkan ya, tentukan himpunan penyelesaian 3x plus y sama dengan 7 dan 2x min 5y sama dengan 3. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari titik x dan y pada setiap persamaan. Oke. Ya, kalian udah belajar ini ya, SPLDV. Jadi saya ingatkan saja. Yang pertama, kita 3x plus 3x plus y sama dengan 7 dulu deh. Oke, 3x. Ini jawab deh, jawab. Plus y sama dengan 7. Kita harus mencari nilai x dan y. Bagaimana caranya?
Caranya adalah kita misalkan, ya. Yang pertama, kalau X-nya itu sama dengan 0. Ya, itu yang pertama. Maka persamaan ini menjadi 3. Karena X-nya 0, kita masukkan 0 plus Y sama dengan 7. 3 kali 0, ya 0 ya. Karena bilangan berapapun kalau dikalikan 0, ya hasilnya 0 itu sendiri gitu. Y sama dengan 7. Oh, artinya Y sama dengan 7. Nah, kita sudah dapat kalau X-nya 0, Y-nya 7. Maka titik pada persamaan ini adalah yang pertama itu kalau misalkan X-nya 0, artinya Y-nya 7. Nah, ini titik yang pertama. Titik yang kedua, sebaliknya. Kalau Y-nya 0, terus X-nya berapa ya? Gitu. Jadi di sini 3X plus, karena Y-nya 0, maka kita ganti dengan 0. Sama dengan 7. Jadi ini 3X sama dengan 7 ya. Jadi X-nya berapa kalau gitu? 7 per 3. Oh, kalau misalkan Y-nya 0, X-nya 7 per 3. Berarti titik yang kedua, kalau Y-nya 0, X-nya 7 per 3. Nah, jadi persamaan pertama kita dapat 2 titik. Ya, yang pertama 0,7, yang kedua 7 per 3,0. Sekarang kalau persamaan 2 gimana ya? Jadi saya bikin di sampingnya ya. Kalau persamaan 2 bagaimana? Sama saja. Kita misalkan, kalau X-nya 0, maka persamaan ini menjadi 2. Karena X-nya 0, kita ganti jadi 0 min 5Y sama dengan 33. 2 kali 0 ya 0 ya. 0 min 5Y sama dengan 33. Nah, ini kan 0 dikurangi berapapun ya hasilnya bilangan itu sendiri gitu kan. Ya sudah, berarti Y-nya berapa? 33. 5 kalau pindah ruas jadi pembagian. Min 5. Oh, kalau ini ya, kalau X-nya 0, Y-nya adalah 33 per min 5. Gitu ya. Ini yang ketiga. Ini maaf, nggak muat ya. Nah, kalau Y-nya 0 bagaimana? Ya sudah, kita tinggal ganti aja Y-nya dengan 0. Karena Y-nya 0, Y-nya 0. Sama dengan 33. Ini sisa 2X ya. Sama dengan 33. Berarti X sama dengan 3 per 2. Oh, kalau misalkan Y-nya 0, X-nya 33 per 2. Berarti titiknya adalah kalau Y-nya 0, X-nya 33 per 2. Nah, kita sudah menemukan keempat titiknya. Oke, kali ini saya akan menggambarkan grafik dari perhitungan yang sudah kita dapat ya di metode grafik tadi. Jadi kita gambar grafiknya, saya pakai GeoGebra. Jadi kalau kalian mau download di Play Store atau App Store juga ada ya, GeoGebra namanya. Jadi kita bisa gambar grafik bareng-bareng. Nah, pertama kita plotkan terlebih dahulu hasil dari persamaan pertama ya, titik-titiknya. Jadi yang pertama tadi katanya 0,7 ya. Berarti di sini. Oke, biar kelihatan saya setting dulu biar ada namanya. Oke. Ini yang pertama ya. Jadi titik pertama itu ada di 0,7. Lalu titik kedua untuk persamaan pertama itu katanya adalah 7 per 3. Kira-kira itu, nah, di sini. Jadi sekitar 2,33 ya. Jadi saya tunjukin lagi. Nah, kayak gini.
Nah, sekarang kita bikin garis. Garis apa? Garis persamaannya ya. Berarti 3x plus y sama dengan 7. Nah, jadi garisnya adalah kita tarik garis di antara dua titik tadi. Nah, ini adalah persamaan. Saya tulis lagi 3x plus y sama dengan 7. Oke. Ini saya bakalan kasih nama juga. Nah, dia di sini ya. 3x plus y sama dengan 7. Ini untuk garis yang Sekarang kita masukkan ini saya bisa ubah warna nggak ya? Oke, saya ubah warna ya. Untuk garis pertama saya kasih warna biru. Nah, untuk titik yang kedua ya, untuk titik di persamaan kedua yang 2x min 5y ya. Ini saya masukkan yang pertama katanya 0 min 33 per 5, iya nggak? Ini titik pertama di persamaan kedua. Oke, di sini saya tunjukkan lagi. Warnanya saya ganti jadi warna hijau ya. Biar kalian tahu perbedaannya apa. Nah, terletak di 0, min 6,6 di sini berarti. Jadi untuk persamaan kedua, titik yang kedua juga katanya di titik 33 per 2,0. Nah, sekitaran sini. Saya tunjukin lagi. Nah, warnanya hijau ya tadi. Hijau ini. Oke. Saya tulis saja persamaannya ya. 2x min 5y sama dengan 33. Ya, kalian tarik garis aja. Ini warna hijau ya. Kita kasih nama. Nah, nih. Jadi yang pertama, ini garis 3x plus y sama dengan 7 ya, yang biru. Lalu yang hijau itu 2x min 5y sama dengan 33. Nah, sekarang kalau di grafik ya, titik potongnya itu adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi kalian harus gambarnya ini harus lebih ini ya. Nah, di titik ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi kita klik aja nih. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4,5. Mungkin saya ubah warna. Saya kasih value warna merah. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya kalau di metode grafik itu adalah titik potong dari kedua garis, gitu ya. Jadi titik potong dari kedua garis. Jadi ini hasilnya 4, min 5 gitu ya. Seperti itu. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 4, min 5. Kalau kalian nggak percaya, kalian silahkan download saja GeoGebra ya. Agar kalian tahu grafiknya itu seperti apa. Nah, ini sebenarnya garis ini kita nggak tahu berhentinya sampai mana. Lihat saja, tuh. Lihat kan, nggak tahu kan berhentinya sampai mana. Nah, jadi garisnya lurus, nggak berhenti. Jadi ingat ya, kalau metode grafik adalah perpotongan garisnya. Nah, perpotongannya ini di X-nya 4 dan Y-nya min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4, min 5. Jadi gitu ya metode grafik. Kita lanjut ke metode selanjutnya. Oke, tadi sudah grafik ya. Jadi grafik itu menggambar grafik untuk kita cari titik potongnya, dan titik potongnya adalah himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita masuk ke metode substitusi. Nah, metode substitusi ini metode yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, yang mensubstitusikan suatu nilai yang sudah ada untuk menempatkan nilai yang lain. Jadi misal kamu sudah mendapatkan nilai X, misalkan X-nya sama dengan 7. Nah, kamu masukkan atau kamu substitusikan ke persamaan selanjutnya yang memuat X, sehingga nilai X-nya ini mengganti yang sudah ada gitu.
Nah, biar nggak bingung, langsung saja kita ke langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV ada beberapa cara. Nah, salah satunya yang pertama, kita tuh harus memilih salah satu dari persamaan, ya. Nah, di sini ada ditekankan nih. Pilihlah persamaan yang sederhana. Misal begini. Misalkan apa ya? Ya, ini. Misalkan X min 2Y sama dengan 7 misal, dan 3X plus 3Y sama dengan 8 misal. Nah, di sini katanya kalau substitusi itu pilihlah salah satu persamaan atau pilihlah persamaan yang paling sederhana gitu ya. Kalau ada, kemudian nyatakan salah satu variabel bla 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 ke dalam variabel persamaan yang lain. Jadi pertama kita harus memilih persamaan yang sederhana. Kalau kita lihat nih, yang paling sederhana yang mana? Yang nggak terlalu rame sama koefisiennya atau nggak terlalu besar koefisiennya? Yang persamaan 1 atau persamaan 2? Persamaan 1 ya. Kenapa? Karena di sini koefisien variabel X-nya cuma 1, terus koefisien variabel Y-nya 2. Nah, ini yang paling kecil gitu daripada persamaan 2. Kalau persamaan 2 kan koefisiennya X-nya 3. Koefisiennya 3 gitu. Jadi yang paling sederhana adalah persamaan 1 gitu ya. Jadi untuk melihat persamaan yang paling sederhana itu kita lihat koefisiennya aja. Jadi koefisien yang paling kecil itu siapa? Persamaan 1 atau persamaan 2 atau persamaan 3 dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi persamaan yang paling sederhana. Nah, tadi kan kita udah dapat X berapa tadi? Min 2Y sama dengan 7 ya. Nah, tadi kita udah dapat itu, terus katanya di sini kemudian nyatakan salah satu variabel persamaan itu ke dalam variabel persamaan lainnya. Jadi di sini kita nyatakan variabel dari persamaan ini. Nah, kalau kita lihat yang paling sederhana yang mana nih? Dari X sama 2Y. Yang koefisiennya terkecil. X ya. Nah, maksud dari pernyataan kemudian nyatakan salah satu variabel persamaan, itu kita nyatakan dulu suatu nilai gitu. Nah, karena koefisien terkecilnya X, maka di sini berarti X sama dengan, karena kita pengen nentuin satu nilai dulu gitu ya. Di sini berarti min 2Y pindah ruas ke kanan, jadi 2Y positif ya, plus 7. Nah, ini udah bentuk yang paling sederhana lagi gitu. Nah, setelah ini barulah kita substitusikan ke persamaan yang 3X plus 3Y tadi gitu. Kita substitusikan, X-nya diganti dengan ini. Seperti itu ya. Biar nggak bingung, kita langsung ke contoh soal. Jadi contoh soalnya sama dari yang sebelum-sebelumnya. Tentukan tentukan himpunan penyelesaian 3X plus Y sama dengan 7 dan 2X min 5Y sama dengan 33. Kita bahas setelah video ini. Oke, selanjutnya metode substitusi. Masih soal yang sama, kita buktikan apakah tadi dari hasil grafik himpunannya bakalan sama. Ya, jadi hal pertama metode substitusi adalah yang pertama, kita harus mencari persamaan yang paling sederhana. Ya, kelihatannya nih yang paling sederhana. Misal 3X plus Y sama dengan 7. Oke, 2X min 5Y sama dengan 33. Kalau dilihat-lihat secara kasat mata, mana yang paling sederhana? Persamaan pertama. Kenapa? Karena di sini perbandingan koefisiennya itu beda. Yang satu untuk X dia 3, 2X. Oke, paling sederhana ini. Tapi kita lihat lagi yang Y. Koefisien Y. Yang ini 1. Yang ini min 5 atau 5. Kan ini paling besar ya. Otomatis yang ini yang paling sederhana gitu. Karena
koefisien yang dimuatnya itu masih masih lebih kecil gitu. Apalagi terkhusus untuk variabel Y. Nah, lihatnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan, ini paling gede berarti nggak sederhana. Belum tentu. Kamu lihat lagi yang variabel Y. Ini sudah sederhana apa belum ya yang Y gitu. Oh, ternyata yang ini koefisiennya lebih kecil, sedangkan yang ini lebih besar. Maka saya pilih yang paling sederhana ini. Jadi, kita jawab dulu. Jawab, oke. Kita tulis 3x plus y sama dengan 7. Jadikan persamaan ini, kan karena kita tadi udah memilih persamaan paling sederhananya ini, kita tentukan nilai peubah. Nah, sekarang kita lihat nih, yang mana yang paling kecil di antara ini sekarang? Yang y ya, kenapa? Karena koefisiennya 1. Nah, y ini kita jadikan sebagai nilai peubah. Sehingga y sama dengan 7 min 3x. Gitu ya. Kita pakai yang ini. Ya, ini persamaan pertama. Nah, sekarang metode substitusi adalah metode yang mensubstitusikan nilai peubah paling sederhana ke persamaannya gitu ya. Kita substitusikan nilai ini ke persamaan kedua. Oke, saya tulis di sini. Substitusi persamaan 1 ke 2x min 5y sama dengan 33. Oke? Ya. Kita substitusikan 1 ke ini. Saya tulis dulu 2x min 5y sama dengan 33. Y-nya kita ganti dengan persamaan 1. 2x min 5. Y-nya siapa? Katanya di sini Y sama dengan 7 min 3x. Berarti Y ini kita ubah menjadi 7 min 3x. Berarti ini 7 min 3x sama dengan 33. Ya sudah, kalikan saja seperti biasa. 5 kali 7, 35. Min 5 kali min 3x plus 15x. Sama dengan 33. Ya sudah. Tinggal kita kumpulkan yang mana X, yang mana yang bukan gitu ya. Berarti ini 2X tambah 15X berapa? 17X. Oke, good. 33, ini min 35 pindah ruas. Berarti 33 tambah 35. Berapa tuh kira-kira? 33 berarti 68. Nah, sekarang X-nya berarti 68 bagi 17. Berapa nih? 68 bagi 17, 4 ya. Nanti kalian coba hitung aja pakai pembagian bersusun atau kalkulator juga boleh. Oh, X-nya 4. Nah, sekarang kita udah dapat nemu X-nya 4. Nah, nilai X4 ini kita substitusikan gitu. Jadi, di sini substitusi X sama dengan 4 ke, ayo, mau yang mana? Persamaan yang ini atau yang ini? Lihat saja yang paling sederhana yang mana? Yang ini ya, yang sudah kita dapat gitu. Jadi, substitusi X sama dengan 4 ke persamaan 1. Jadi persamaan satunya kan Y sama dengan 7 min 3X. Nah, Y sama dengan 7 min 3. X-nya karena udah ketemu, kita ganti X-nya dengan 4. 7 min 3 kali 4, 12 ya. Nah, berapa tuh 7 dikurang 12? Punya hutang 12, dibayar 7. Sisa berapa hutang kamu sekarang? Hutang kamu sekarang sisa 5, ya kan? Karena 7 tambah 5 ya 12 gitu. Oh, ternyata benar bahwa HP-nya adalah 4,-5. Ya. Jadi benar yang di pembuktian grafik tadi ya. HP-nya adalah 4,-5 gitu. Oke, itu untuk metode substitusi. Kita lanjut ke metode selanjutnya.
Nah, tadi kita udah bahas tentang substitusi ya. Sekarang kita bahas tentang eliminasi. Metode eliminasi ini, kalau di metode ini, kita cukup mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dari dua variabel. Misalkan gini, 2x plus y sama dengan 4 misalkan. Ini 5x plus 2y sama dengan 8. Maksud dari eliminasi adalah kita menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan suatu nilai variabel lainnya. Misal di sini kita mau eliminasi x, berarti otomatis nanti ketika proses eliminasi x kita mendapatkan nilai y. Begitupun sebaliknya gitu ya. Jadi proses eliminasi itu seperti itu. Sudah diajarkan lah ya di SMP. Nah, biar nggak bingung, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soalnya sama. Jadi kita pembuktian apakah dengan menggunakan metode-metode ini kita menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama gitu ya. Itu maksudnya. Jadi yang contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 3x plus y sama dengan 7 dan 2x min 5y sama dengan 33. Buat pembahasannya lanjut ke video setelah ini. Nah, sekarang kita bertemu dengan metode eliminasi ya. Masih sama soalnya karena kita membuktikan apakah benar HP-nya tetap sama dengan metode yang berbeda gitu ya. Oke. Untuk metode eliminasi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengeliminasi siapa duluan nih yang mau kita hilangkan. X dulu atau Y dulu gitu. Kita lihat koefisien yang paling sederhana dulu deh. Di antara dua variabel yang mana yang sederhana? Yang Y ya. Berarti kita eliminasi Y dulu. Mungkin banyak yang nanya, Bu, kalau misalkan saya mau eliminasi X dulu boleh nggak? Boleh, silahkan ya. Jadi boleh saja gitu ya. Oke, berarti kita eliminasi Y dulu ya. Ini 2x min 5y. Ini sama dengan 7, sama dengan 33. Nah, sekarang karena kita mau eliminasi Y, otomatis Y-nya ini harus sama nih. Gitu. Di sini udah 5, tapi di sini belum 5. Berarti yang atas kita kalikan dengan 5, yang bawah tetap gitu. Kenapa? Karena kita cuma pengen eliminasi Y gitu ya. Jadi di sini yang ini kita kali 5, yang ini kita kali 1. Ya, ini masih ingat lah ya SMP ya. Oke. 5 kali 3 15. 5 kali Y plus 5Y. 7 kali 5 35. Karena ini dikali 1, maka tetap ya. 2x min 5y sama dengan 33. Kita cuma mau menghilangkan nilai y-nya. Ini udah positif negatif. Berarti eliminasinya kita harus positif. Kenapa? Karena si bawahnya atau yang mengurangkannya itu sudah negatif gitu. Jadi kita di sini ya positif eliminasinya. Kecuali kalau misalkan di sini positif, maka si eliminasinya ini ya negatif gitu atau pengurangan jadinya gitu ya. 15 tambah 2x 17x ya. 5y ditambah min 5y. Nah, berarti itu berapa tuh? 5y tambah min 5y sama aja. 5y dikurang 5y. Eliminasi y dong. Habis kan? Habis. 35 tambah 33 berapa? Berapa 35 tambah 33? 68. Oke, X-nya sama dengan 68 per 17. Berarti X-nya berapa? X-nya 4 gitu ya. Ini untuk eliminasi Y. Nah, tadi kan udah eliminasi Y. Karena metode eliminasi, berarti kita eliminasi X juga dong. Iya nggak?
eliminasi X. Oke, kita tulis persamaannya. X min 5Y sama dengan 33. Kita lihat koefisien yang paling sederhana. Ya. Yang mana nih yang paling sederhana? Waduh, dua-duanya nggak beda jauh nih. Ini masih nggak sama nih. Biar sama, kita kalikan bilangan berapa supaya ini sama? Dikali berapa nih kira-kira? Biar supaya jadi 6 ya. Kenapa? Karena ini biar bisa mengurangkan gitu. Jadi yang 1 dikali 2 ya, biar ini jadi 6. Yang 1 dikali 3 biar jadi 6 gitu ya. Oke. Berarti kita kalikan nih, 3X kali 2 itu 6X. 2 kali Y ya 2Y gitu. 2 kali 7 14. Sekarang yang kedua, 2 kali 3 6X. Min 5 kali 3 min 15Y. 3 kali 3 ini sama aja 99. Nah, kita kan mau eliminasi X nih. Yang satu udah sama-sama positif nih. Maka eliminasinya harus negatif atau pengurangan gitu ya. Jadi harus pengurangan. Karena kenapa? Karena ini sudah sama-sama positif gitu. Oke, setelah itu 6X dikurang 6X. Habis kan ya? Sama-sama mengurangkan gitu. 2Y dikurang min 15Y. Waduh, ketemu negatif hasilnya positif. Oke, berarti ini jadinya 2Y tambah 15Y berapa? 17Y, oke. 14 dikurang 99. Punya utang 99, dibayar 14, berapa tuh? Kira-kira. Berapa? Pokoknya sini min aja ya ujungnya. Karena sisa utang. 5, 8 ya. Min 85 ya. Oke. Nah, ya sudah. Kita tinggal pindahkan koefisien Y-nya menjadi pembagian. Oke. Min 85 bagi 17 berapa? Berapa ayo? Min 5 ya. Oke, min 5. Wah, ternyata sama. Jadi, HP-nya atau himpunan penyelesaiannya itu 4,-5. Oh, masih sama ternyata dari metode-metode yang sebelumnya. Ya, jadi inilah metode eliminasi. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya. Oke, tadi kita udah belajar 3 metode ya, grafik, terus juga substitusi dan eliminasi. Sekarang kita ke metode campuran. Nah, metode campuran ini adalah metode yang menggabungkan antara eliminasi dengan substitusi. Jadi kita nggak perlu tuh yang tadi, kalau tadi kan cara-caranya agak panjang. Kalau ini agak sedikit meringkas gitu ya, atau mempersingkat pengerjaan gitu dengan metode campuran. Biasanya kita milih dulu salah satu untuk menyelesaikan satu persamaan dulu. Misalkan kita mau eliminasi dulu, baru substitusi boleh. Atau substitusi dulu baru eliminasi juga boleh, terserah ya, itu senyamannya kalian aja. Jadi kita langsung ke contoh soal, kita buktikan apakah dengan metode campuran himpunan penyelesaiannya sama dengan metode substitusi, grafik, terus juga eliminasi yang sudah kita bahas. Jadi soalnya sama, tentukan himpunan penyelesaian dari 3X plus Y sama dengan 7 dan 2X min 5Y sama dengan 33. Kita lanjut ke video berikutnya. Nah, ini metode yang paling efisien dari 3 metode yang tadi sebetulnya. Jadi, metode campuran itu adalah penggabungan antara eliminasi dan substitusi ya.
soalnya masih sama, kita pengen ngebuktiin apakah himpunan penyelesaiannya masih sama gitu ya. Oke. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian 3x plus y sama dengan 7 dan 2x min 5y sama dengan 33. Karena campuran adalah eliminasi dan substitusi. Kita mau pakai metode yang mana dulu nih? Eliminasi atau substitusi? Oke? Eliminasi dulu. Oke, boleh. Jadi, ini eliminasi. Oke. Eliminasi siapa nih yang mau kita eliminasi terlebih dahulu? X dulu atau Y dulu? Yang mana? X. Apa? Y. Oke, Y. Berarti eliminasi Y. Ya sudah, kita tulis dulu persamaannya ya. 3x plus Y sama dengan 7. Yang satu 2x min 5y sama dengan 33. Eliminasi Y ya. Berarti supaya sama nih, yang atas kita kalikan 5 ya. Yang bawah tetap. Kenapa? Karena kita fokus untuk mengeliminasi Y dulu gitu ya. Jadi ini kali 5, ini kali 1. Oke. Sehingga menjadi 5 kali 3, 15x plus 5 kali 5y, 7 kali 5, 35. Yang ini tetap ya, karena dikali 1 gitu. Karena mau mengeliminasi Y, karena Y-nya yang satu positif, yang satu negatif, maka eliminasinya kita jadikan positif. Ya sudah deh, 15 tambah 2x, 17x. Oke, 5y ditambah min 5y, plus ketemu negatif, hasilnya negatif. Berarti ini sama saja, 5y dikurang 5y. Habis ya? Duh, habis. Set. Nah. 35 tambah 33 berapa? 68. Ya sudah, pindahkan koefisien karena kita perlunya cuma x. 68 bagi 17 berapa tadi hasilnya? 4 ya. Wah, x-nya 4. Nah, sekarang kan udah pakai eliminasi nih. Berarti yang metode kedua kita pakai substitusi. Nah, substitusi. Siapa yang disubstitusi? X-nya dong, karena X-nya udah dapet nih. Ngapain kita nyari-nyari pakai metode eliminasi kalau X-nya nggak dipakai disubstitusi gitu ya? Oke, kepersamaan berapa maunya? Yo, persamaan 1 atau persamaan 2? Mau dipakainya yang mana nih? Kalau bingung untuk menentukan substitusi, lihat saja persamaan yang paling sederhana di antara dua persamaan ini. Yang paling sederhana yang kiri ya, pertama ya, berarti ke persamaan 1 gitu. Persamaan satunya siapa? Berarti 3x plus y sama dengan 7. Oke, x-nya substitusi deh, 3. X-nya kita ganti karena udah ketemu nilainya. Jadi 4 plus Y sama dengan 7. Oke, tinggal kalikan saja. 3 kali 4, 12. Plus Y tetap ya, sama dengan 7. Nah, gabungkan yang sejenis. Berarti yang sebelah kiri Y, yang sebelah kanan bukan Y gitu ya. Berarti Y tetap di kiri ya. Yang pindah siapa? Si 12. Berarti 7 min. Kenapa min 12? Karena positif 12 kalau pindah ruas atau pindah ruas menjadi negatif. Jadi 7 dikurang 12 berapa? Oke. Punya utang 12, baru bisa dibayar 7. Berarti sisa utang kamu adalah 5. Oh, ternyata sama. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah 4, min 5. Ternyata semua metode menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama. Jadi kalian boleh mau pakai eliminasi, boleh. Mau pakai substitusi, boleh. Mau pakai metode grafik, apalagi boleh. Mau pakai metode nih juga nggak apa-apa. Yang penting untuk penyelesaian SPLDV ada 4 metode. Silakan kalian pilih ya. Kecuali
kalau misalkan kalian diminta soal seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian ini misalkan dengan metode eliminasi. Berarti kalian mengerjakan pakai metode eliminasi gitu ya. Tapi kalau soalnya bentuknya seperti ini aja nih, tentukan himpunan penyelesaian 3x plus y sama dengan 7 dan 2x min 5y sama dengan 33. Nah, kalau nggak ada yang diminta menggunakan metode apa, kalian bebas untuk menggunakan metode apapun. Mau eliminasi, boleh. Grafik, boleh. Substitusi, boleh. Atau menggunakan metode ini, boleh. Silahkan, senyamannya kalian untuk menggunakan keempat metode ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, dari keempat metode tadi dan SPLDevi, kita tuh belajar SPLDevi buat apa sih? Ya, apakah bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari? Nah, SPLDevi ini kita bisa memecahkan suatu permasalahan ya dalam kehidupan sehari-hari. Misal begini deh. Misalkan ada orang nih, sebut saja Budi dan Badu misalkan. Budi itu beli 3 pulpen sama 3 pensil misalkan. Nah, harganya itu 8.500 gitu. Terus si Badu itu membeli pulpen dan pensil masing-masing 2 dengan harga 6.000 misalkan. Tiba-tiba si Angga misalkan, si Angga ini bingung. Terus harga satu pulpen dan 1 pensil itu berapa sih? Nah, itulah yang kita bisa pecahkan di dalam SPLDevi, atau membeli sesuatu, atau juga menyelesaikan tentang membeli suatu elektronik, misalkan membeli tiket, terus juga tentang perbedaan umur misalkan, dan lain sebagainya. Itu bisa kita selesaikan di SPLDevi. Makanya SPLDevi ini bisa kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya di dalam permasalahan SPLDevi ini terlebih dahulu permasalahan yang kasus yang dalam kehidupan sehari-hari itu kita ubah dulu ke dalam bentuk model matematika. Jadi kita ubah setiap kata per kata itu dengan simbol-simbol matematika gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, barulah kita menyelesaikan permasalahan SPLDevi itu dengan metode grafik misalkan, terus substitusi, eliminasi, dan campuran kayak gitu. Oke, kita lanjut aja ke soalnya. Nah, biasanya kasusnya seperti ini. Angga dan Anggi masing-masing membeli buku dan pensil berjenis sama ya, berarti sama nih buku sama pensilnya. Nah, kalau Angga katanya di sini membeli 3 pensil dan 2 buku harganya 17.500. Tapi kalau Anggi beli 2 pensil sama 5 buku harganya 30.000. Terus kalau begini kan kita nggak tahu nih harga satuannya berapa gitu ya. Nah, maka dari itu pasti ada muncul pertanyaan gitu kan. Berapakah sih harga 1 buku dan 1 pensil gitu ya. Nah, untuk pembahasannya kita lanjut ke video berikutnya. Oke, di sini alasan kenapa kita harus mempelajari SPLDevi karena untuk biasanya memecahkan kasus yang seperti ini. Jadi SPLDevi itu bisa kasusnya jual beli, bisa juga kasusnya umur, terus juga jumlah barang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi perlu adanya penyelesaian SPLDevi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya begini nih. Jadi Angga dan Anggi beli buku dan pensil katanya. Jenisnya sama. Kalau Angga katanya beli 3 pensil dan 2 buku. Harganya 17.500 katanya. Kalau Anggi itu beli pensil sama buku harganya 30.000. Berapa setiap harga buku dan pensil? Oke, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu permisalan. Apa Bu maksud dari permisalan? Jadi permisalan itu kita misalkan
X dan Y-nya itu siapa dulu gitu di dalam permasalahan yang seperti ini. Nah, X dan Y-nya kita lihat aja nih yang sering diomongin apa? Katanya pensil sama buku. Oke, Angga beli pensil sama buku, Anggi beli pensil sama buku. Berarti kita misalkan X-nya itu adalah pensil, Y-nya itu adalah buku. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tarik garis dulu ya. Set. Kita buat namanya model matematika. Apa maksud dari model matematika? Jadi model matematika adalah permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari, kita gambarkan menjadi simbol atau penjabaran matematikanya gitu. Nah, pertama nih saya tulis lagi ya. Angga beli 3 pensil dan 2 buku, harganya 17.500. Angga beli 3 pensil. Nah, kita tulis ya persamaannya. 3 ya, katanya 3. Pensilnya itu siapa? Di sini yang udah kita misalkan X-nya berarti 3X dan berarti positif nih. Set. Karena dia beli 2 barang, berarti otomatis jumlah barang gitu ya. 2, katanya buku itu apa? 2 buku. Berarti buku kita simbolkan dengan Y. Harganya, jadi total semuanya ini adalah 17.500. Ini disebut persamaan pertama. Jadi kita udah dapat nih persamaan pertamanya adalah 3X plus 2Y sama dengan 17.500. Nah, sekarang yang kedua. Di sini Anggi nih. Anggi beli apa? 2 pensil dan 3 buku. Harganya 30.000. Nah, kita jadikan model matematikanya seperti yang di atas. Kita pelan-pelan baca. 2 pensil. Berarti di sini 2. Pensil itu kita simbolkan matematikanya apa? X. Berarti di sini 2X. Dan berarti gabungan plus ya. 3 buku. Oke, 3. Buku ini disimbolkan matematika apa? Dengan simbol apa? Y. Oke, berarti di sini 3Y sama dengan harganya berapa? 30.000. Oke, ini dimaksud dengan persamaan kedua. Nah, yang ditanya harga setiap buku dan pensil. Oke. Oke, karena kita udah dapat ini, saya tulis lagi persamaannya di baru ya. Oke. Jadinya tadi 3X plus 2Y ya, sama dengan 17.500. Terus 2X plus 3Y sama dengan 30.000. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, penyelesaian ini kita mau pakai metode apa nih? Campuran, eliminasi, substitusi, atau grafik? Campuran, oke, campuran. Berarti eliminasi dan substitusi. Berarti kita mau eliminasi siapa dulu nih? Mau eliminasi X apa Y? X, oke, boleh. Eliminasi X. Berarti saya tulis lagi ya di sini persamaannya. Terus di sini 2X plus 3Y sama dengan 30. Nah, karena kita mau eliminasi X berarti sama-sama dikali berapa nih?
sama-sama dikali. Oke, yang satu dikali 2 katanya, yang satu dikali 3. Boleh, kenapa? Karena 2 kali 3 pasti 6. 3 kali 2 juga pasti 6 gitu. Oh, udah sama nih koefisiennya. Berarti perkaliannya benar gitu ya. Ya sudah, tinggal kalikan saja. Berarti 6x plus 2y kali 2, 4y. 17.500 kali 2 berapa ya? 0, 0. 2 kali 5 kan 10, simpan 1. 15. Berarti 35, oke. Yang bawah sekarang, 3 kali 2x, 6x. 3y kali 3 plus 9y. 3 kali 30, 90.000. Karena kita mau eliminasi X, karena ini positif semua, maka eliminasinya kita harus negatif. 6X dikurang 6X. Berapa? Habis ya, nggak bersisa ya. Oke. 4 dikurang 9. Punya utang 9, baru dibayar 4. Sisa utang. Sorry, kayaknya kita ada yang salah nih. Oh iya, ini harusnya 5 ya. Iya, 5 ya, saya lupa. Ini 5 nih. Berarti ini 15. 4 dikurang 15 berarti ya. Maaf ya, kesalahan saya. Karena saya ngelihat soalnya adalah tadi, oh iya, 3, 2x min, ya benar-benar. Oke. Ini 5 ya, sorry, saya salah. 4 kurang 5 berarti min 11y, oke. 35.000 dikurang 90.000. Punya utang 90.000, baru dibayar 35, sisa utang 55.000. Ya. Oke, 55.000 ya. Nah, ya sudah, tinggal kita bagi deh. 55.000 dibagi min 11. Oh, ini min ya, lupa. Nah, gitu. Min ketemu min, oke? Berarti berapa? Pembagian, atau kalian boleh pakai kalkulator hasilnya. Karena min ketemu min pasti hasilnya positif gitu ya. 55.000 bagi 11. Kira-kira 5.000 rupiah. Oke, Y-nya 5.000. Kita udah pakai eliminasi X. Sekarang tinggal substitusi berarti ya. Substitusi Y sama dengan 5.000 ke persamaan. Nah, mau persamaan berapa nih kira-kira? Yang paling sederhana deh. Yang atas apa yang bawah? Yang atas. Oke, berarti ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 kita tulis dulu deh. 3x plus 2y sama dengan 17.500. Bentar. Ini 5y ya. Oke. 3x plus 2y. Kita ganti y-nya dengan 5.000 gitu ya. 3x plus 2, y-nya kita ganti 5.000, 17.500. 3x tetap ya. Plus 2 kali 5.000 berapa? 5.000-nya ada 2. Berarti 10.000. 17.500. Nah, kita kumpulkan yang sejenis. X-nya di sebelah kiri, yang sisanya di sebelah kanan. Oke, berarti 3x tetap, yang pindah adalah 10.000. Berarti 17.500 dikurang 10.000. Kenapa dikurang? Karena positif pindah ruas pasti negatif. Jadi 17.500 dikurang 10.000 itu 7.500. X-nya berarti 7.500 dibagi 3. Ya kan? Kenapa dibagi 3? Supaya ini X, maka 3 ini harus pindah ruas. Kalau perkalian pindah ruas, maka jadinya pembagian. 7.500 bagi 3 berapa ya?
2.500 ya. Nanti kalian hitung sendiri ya. Oke, udah dapet berarti Y-nya 5.000, X-nya 2.500. Nah, jadi X-nya itu siapa? Harga pensil ya. Berarti jadi harga pensil 2.500. Dan Y siapa tadi? Y adalah buku gitu ya. Dan harga buku, oh iya pakai Rp deh. Nah, harga buku Rp rupiah sebesar berapa? 5.000 rupiah. Jadi harga pensil, satu pensil itu 2,5 atau 2.500. Sedangkan harga satu buku itu 5.000. Jadi kita menjawab pertanyaan yang tadi ya, yang ini nih ya. Jadi harga satu bukunya itu 5.000, sedangkan pensilnya 2.500. Jadi begitu ya. Nah, jadi permasalahan SPLDEV itu seperti ini. Jadi kalau misalkan ada soal cerita, kalian nggak usah takut. Pahami dulu soalnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah jabarkan ke dalam matematikanya gitu. Pelan-pelan saja bacanya, baru kalian bisa mengerjakan soalnya dengan metode yang sudah dipelajari. Oke, mungkin itu saja ya pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian paham dan kalian mengerti. Kalau misalkan nggak paham, kalian bisa tulis di kolom komentar ya di video ini, atau kalian untuk siswa-siswa saya, kalian bisa tanya via grup WhatsApp. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.